Bismillahirrahmanirrahim. Apakah adzan sholat Jumat 2 kali adalah bid'ah dhalalah yang sesat? Kita tahu bahwa di Indonesia setiap hari Jumat sebelum dilaksanakan ibadah sholat Jumat, maka adzan sholat Jumat itu dikumandangkan sebanyak 2 kali. Apakah adzan sholat Jumat yang dikumandangkan 2 kali ini adalah perbuatan bid'ah dhalalah yang sesat dan diancam neraka? Mari kita buka beberapa kitab yang ditulis oleh ulama besar Islam. Adzan sholat Jumat 2 kali di zaman Nabi. Disebutkan di dalam kitab Shahihu Ibni Khuzaimah, juz 3, halaman 137. Anis Zuhri, Anis Sa'ibi ibni Yazid, qala. Dari Az-Zuhri, dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, Kanal adhanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah adzan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan masa Khalifah Abu Bakar, wa Umar, dan masa Khalifah Umar. Adzanaini yaumal jum'ati. Itu 2 kali adzan pada hari Jumat. Jadi di zaman Nabi, adzan sholat Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Hatta kana zamanu Utsman, hingga adalah zaman Khalifah Utsman. Fakathuran nasu, manusia menjadi lebih banyak. Artinya manusia sudah banyak di zaman Khalifah Utsman. Jauh lebih banyak daripada masa Rasulullah, masa Khalifah Abu Bakar, dan masa Khalifah Umar. Maka apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ketika manusia bertambah banyak? Fa'amara bil adzanil awwali bizzawra'i. Maka beliau, Khalifah Utsman, memerintahkan untuk dikumandangkan adzan yang pertama di pasar Zawra. Jadi di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, adzan itu 2 kali. Maksudnya adalah adzan dan iqamah. Jadi adzan 2 kali di zaman Nabi itu maksudnya adzan dan iqamah. Maka ketika manusia bertambah banyak pada masa Khalifah Utsman, maka beliau memerintahkan untuk melakukan adzan yang pertama. Artinya di zaman Nabi dan Abu Bakar dan Umar itu kan ada 2 adzan, yaitu adzan Jumat dan iqamah sholat Jumat. Maka Khalifah Utsman ini memerintahkan untuk melakukan adzan pertama sebelum yang 2 ini. Nah, adzan yang pertama itu dilakukan di Az-Zawra. Terkait apa itu Zawra, nanti kita akan bahas. Kemudian adzan sholat Jumat 3 kali di zaman Khalifah Utsman. Disebutkan di dalam kitab Shahihul Bukhari, juz 1, halaman 309. Pada nomor hadis 870. Haddatsana Adam qala, haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin. Anis Zuhri, Anis Sa'ibi ibni Yazid qala. Dari Az-Zuhri, dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, Kana nida'u yawmal jum'ati awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbari 'ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adanya nida pada hari Jumat, adanya adzan pada hari Jumat, awalnya itu dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan pada masa Khalifah Abu Bakar, wa Umar, dan pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Utsman radhiyallahu an, maka ketika masa kepemimpinan Khalifah Utsman radhiyallahu an, wa kathuran nasu, dan manusia bertambah banyak, zadan nida ats-tsalitsah 'ala az-zawra'i. Maka Khalifah Utsman itu menambah azan yang ketiga di Zawra. Nah, jadi jika di
hadis yang tadi disebutkan bahwa Sayyidina Utsman memerintahkan untuk melakukan adzan yang pertama, tetapi di hadis ini disebutkan maka Khalifah Utsman menambah adzan yang ketiga. Nah, nanti juga akan dijelaskan bagaimana mengkompromikan hadis yang seakan-akan bertentangan ini. Tadi disebutkan adzan pertama, di sini disebutkan adzan yang ketiga. Kemudian kita lanjut terlebih dahulu. Apa itu zawro? Disebutkan di dalam kitab Nailul Autor juz 3 halaman 312. Ala zawro'i. Di zawro. Apa itu zawro? Qala al-Bukhari. Imam al-Bukhari berkata, hiya mawdi'un bisuqil madinati. Zawro itu adalah sebuah tempat yang ada di pasar Madinah. Qala al-Hafidh. Al-Hafidh berkata bahwa al-mu'tamad. Pendapat itu adalah yang mu'tamad, yang kuat untuk dijadikan pegangan. Jadi Zawro menurut Imam al-Bukhari adalah sebuah tempat di pasar Madinah. Wa qala Ibnu Battal. Ibnu Battal berkata, huwa hajarun kabirun inda babil masjid. Adapun Zawro itu adalah sebuah batu besar yang terdapat di samping pintu masjid. Warudda bima inda Ibni Khuzaimah wa Ibni Majah aniz Zuhri. Annaha darun bisuqi yuqalu laha az-Zawro. Sedangkan menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah, keterangan dari Az-Zuhri bahwasanya Zawro itu adalah sebuah rumah yang ada di pasar yang mana rumah itu disebut dengan Az-Zawro. Jadi Az-Zawro itu menurut ulama itu adalah sebuah tempat di pasar Madinah. Ada pendapat lain yang mengatakan itu adalah sebuah batu besar yang ada di samping pintu masjid. Dan ada yang berpendapat bahwa itu adalah sebuah rumah yang ada di pasar. Kemudian adzan sholat Jumat di masa Khalifah Utsman itu jika kita permudah susunannya seperti ini. Jadi di zaman Nabi itu kan ada adzan sholat Jumat dan ada iqomah. Nah ini yang disebut dengan dua adzan. Jadi iqomah itu kan terkadang disebut adzan. Sebagaimana di dalam hadis, bainal adzanaini, di antara dua adzan. Maksudnya di antara adzan dan iqomah. Jadi iqomah disebut juga adzan. Nah, di zaman Nabi, di zaman Khalifah Abu Bakar, dan di zaman Khalifah Umar, itu hanya ada dua adzan, yaitu adzan sholat Jumat dan iqomah. Nah, maka ketika manusia sudah bertambah banyak, maka Khalifah Utsman menambah adzan yang ketiga. Akan tetapi adzan yang ketiga ini dilakukan pertama kali. Nah, jadi adzan ketiga ini dilakukan sebelum adzan sholat Jumat dan sebelum iqomah. Adzan ketiga tambahan Khalifah Utsman radhiyallahu an yang dilakukan di pasar Zawro untuk memanggil orang supaya bersiap pergi ke masjid. Kemudian adzan sholat Jumat yang dilakukan di Indonesia itu sama persis dengan apa yang dilakukan di masa Khalifah Utsman. Yaitu adzan yang pertama adalah adzan yang ketiga tambahan dari Khalifah Utsman. Di adzan ketiga ini dilakukan pertama kali, dikumandangkan pertama kali sebelum adzan sholat Jumat dan sebelum iqomah. Akan tetapi di Indonesia adzan ini tidak dilakukan di pasar, melainkan dilakukan di dalam masjid menggunakan speaker. Dan ini sudah cukup sebagai panggilan supaya masyarakat bersiap untuk pergi ke masjid. Jadi adzan tambahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu sebagai adzan panggilan supaya masyarakat itu bersiap untuk datang ke masjid di dalam menunaikan ibadah sholat Jumat. Nah jadi jika tujuannya adalah pengumuman supaya masyarakat itu bersiap untuk hadir ke masjid, maka tidak perlu kita mencontoh Khalifah Utsman, yaitu harus dikumandangkan di pasar-pasar. Cukup dengan speaker yang mana suara adzan melalui speaker itu bisa terdengar ke pasar-pasar, terdengar ke rumah-rumah masyarakat. Jadi tujuannya adalah untuk mengumumkan
bahwa sholat Jumat itu akan dilaksanakan. Kemudian menyikapi perbedaan riwayat. Di suatu riwayat disebut adzan pertama. Di riwayat yang lain bahkan disebut adzan kedua. Bahkan di riwayat yang lain disebut adzan yang ketiga. Maka disebutkan di dalam kitab Aunul Ma'bud juz 3 halaman 302. Fa'amara Utsman bin nida'il awwali. Maka Sayyidina Utsman itu memakmurkan, mengkampanyekan adzan yang pertama. Wa fi riwayatin at-ta'dzinus tsani. Di riwayat yang lain disebut dengan melakukan adzan yang kedua. Jadi ada riwayat menyebut adzan pertama, ada riwayat lain yang menyebut adzan yang kedua. Amara bihi Utsman, yang mana Utsman itulah yang memerintahkan melaksanakan adzan yang kedua. Wala munafata li annahu summiya tsalitsan bi'tibari kaunihi mazidan. Hal ini tidak meniadakan, artinya informasi ini benar semua. Kenapa? Li'annahu summiya tsalitsan bi'tibari kaunihi mazidan. Disebut adzan yang ketiga karena mengacu pada adanya adzan tersebut, adzan tambahan. Jadi di zaman Nabi kan ada dua. Utsman menambah, berarti ini adzan yang ketiga. Wa awalan bi'tibari kaunihi fa'alahu. Disebut adzan yang pertama mengacu pada pelaksanaannya yang dilaksanakan muqaddaman alal adzani wal iqamati. Dilaksanakan mendahului atas adzan dan iqamah. Jadi disebut adzan pertama karena memang dilakukan pertama kali sebelum adzan dan iqamah. Wa tsaniyan bi'tibaril adzanil haqiqi lal iqamah. Kemudian disebut sebagai adzan yang kedua mengacu pada adzan yang sebenarnya selain dari iqamah. Jadi adzan disebut adzan kedua karena mengacu pada adzan yang sebenarnya. Adzannya kan ada satu. Adzan yang sebenarnya itu ada satu. Adzan yang lain kan iqamah. Nah, itu kan iqamah disebut juga adzan. Tetapi adzan yang sebenarnya kan adzan itu. Nah, adzan di masa Nabi hanya satu. Adzan yang sebenarnya plus iqamah. Nah, oleh sebab itu adzan tambahan Utsman itu disebut adzan yang kedua. Jika mengacu pada adzan yang sebenarnya. Akan tetapi adzan yang kedua ini dilakukan pertama. Jadi adzan yang kedua ini dilakukan pertama. Jadi sebenarnya adzan pertama yang dilakukan di masjid-masjid di Indonesia itu bisa disebut adzan ketiga. Mengacu pada tambahan. Karena itu tambahan dari Khalifah Utsman. Bisa disebut adzan yang pertama karena dilakukan pertama kali. Tetapi juga bisa disebut adzan yang kedua, mengacu pada adzan yang sebenarnya. Adzan pertama, adzan kedua, tetapi dilakukan pertama kali. Jadi adzan sholat Jumat yang dilakukan 2 kali di Indonesia plus iqamah itu bukanlah bid'ah dhalalah, bukan bid'ah yang sesat. Justru itu adalah sunnah dari Khalifah Utsman bin Affan dan direstui oleh seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.